Dengan suaramu, bisikanmu, Kau bekerja dengan kuasamu. Rahmat-Mu mengubahkan kisah hidupku. Sungguh ajaib, Kau menguatkanku, Roh-Mu menghidupkanku. Dengar pujianku, inilah hidupku. Kuduskan untuk kemuliaan-Mu. Bekerjalah, pakai aku selamanya, hanya Kau Tuhan. Ku pastikan ku taati setiap kata-Mu, tumpuanku. Keruntuhanku Kau ubah jadi hebat. Aku berserah, selaraskanku, murnikan demi pujian untuk-Mu selamanya. Inilah hidupku, kuduskan untuk kemuliaan-Mu. Bekerjalah, pakai aku selamanya, hanya Kau Tuhan. Yesus, Kau beri hidup-Mu. Yesus, Kau beri hidup-Mu. Yesus, Kau beri hidup-Mu. Kau mati untuk kami. Yesus, Kau beri hidup-Mu. Yesus, Kau beri hidup-Mu. Yesus, Kau beri hidup-Mu. Kau mati untuk kami. Yesus, Kau beri hidup-Mu. Yesus, Kau beri hidup-Mu. Yesus, Kau beri hidup-Mu. Tiada kata selain. Inilah hidupku, kuduskan untuk kemuliaan-Mu. Bekerjalah, pakai aku selamanya, hanya Kau Tuhan. Inilah hidupku, kuduskan untuk kemuliaan-Mu. Bekerjalah, pakai aku selamanya,
Salam saudara dan saudari. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 10 hingga 11 mengatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Oleh itu, janganlah kita takut dalam mengharungi kehidupan kita di dunia ini. Malah, kita harus bersukacita dan bersyukur. Sebab 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus telah lahir. Dialah Juru Selamat kita sebagai orang-orang yang percaya. Inilah maksud yang terpenting mengapa kita merayakan hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Marilah kita mulakan ibadah kita dengan salam. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah Kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, mari tinggikan Yesus. Dia Raja segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak berkuasa, memerintah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, glory bagimu Yesus. Haleluya.
agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Nyatakan Yesus Raja, Raja mulia. Mata hati kami tertuju kepadamu Tuhan, karena Engkau terang kami, Engkau Allah beserta kami. Mari datang kepada Tuhan dan serahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia yang berkuasa. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau
Doa untuk hari ini, minggu selepas Christmas. Bersama-sama kita. Tuhan Allah kami, Engkau telah memberikan teladan kepada kami kehidupan Yesus di dalam rumah. Perkenankan semua keluarga Kristen dapat mengikut hubungan antara satu sama lain dalam kasih dan pelayanan, agar kami boleh bersukacita bersama di rumah surga kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan pagi ini diambil daripada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 hingga 36. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 hingga 36. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke syurga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahawa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 29 hingga 34 di bawah tajuk Yohanes menunjuk kepada Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 29 hingga 34. Semua kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur karena kita berada pada penghujung tahun 2020. Dan ada satu poin lagi tentang mengapa Yesus harus lahir 2000 tahun yang lalu. Yaitu Yesus harus lahir agar Allah memberikan rohnya kepada semua manusia. Nah, bukan hanya Yesus harus lahir, tetapi dia harus membayar hukuman untuk dosa-dosa kita melalui kematiannya sendiri. Lalu dibangkitkan untuk naik kepada Bapa sebagai imam besar kita. Hanya setelah itu umat manusia boleh menerima dan mendapat keuntungan dari pemberian yang luar biasa, yaitu Roh Kudus Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 hingga 33 berkata, Yesus inilah yang Allah bangkitkan, dan kami semua adalah saksi tentang hal itu. Oleh karena itu,
setelah ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima janji dari Bapa tentang Roh Kudus, ia telah mencurahkan baik apa yang kamu lihat maupun dengar. Nah, pada hari Pentakosta, hanya beberapa minggu setelah Yesus mati dan dibangkitkan, Allah mencurahkan Roh-Nya pada beberapa murid Yesus yang berkumpul. Petrus yang ada di antara perkumpulan itu merangkum apa yang harus kita lakukan untuk menerima Roh Allah. Dia dengan penuh kuasa mengisytiharkan ini. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, bertobatlah dan baptislah dirimu masing-masing dalam nama Kristus Yesus untuk pengampunan dosa-dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi mengapa kelahiran jasmani Yesus sangat penting bagi murid-muridnya untuk menerima Roh Kudus? Sebab tidak seorang pun yang layak untuk menerima Roh Kudus, dan kita harus diperanakkan oleh Allah melalui Roh-Nya untuk menerima kehidupan kekal. Sememangnya Yesus adalah penasihat ajaib melalui Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Jadi kematian Yesus, korban yang tertinggi, memungkinkan pengampunan dosa, yang kemudian memungkinkan kita untuk menantikan hidup kekal dan memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan Allah. Jadi tanpa kelahiran Yesus, tidak ada suatu pun daripada hal ini akan terjadi. Melalui Kristus, Allah telah memulihkan apa yang telah hilang di Taman Eden. Akses kepada hubungan yang benar dengan Allah dan akses pada pohon kehidupan. Melalui korban Kristus, Allah telah membuat hubungan yang benar dengan umat manusia ini menjadi mungkin. Nah, seperti tertulis di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16, seperti firman Allah, aku akan tinggal di dalam mereka dan berjalan di antara mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Allah telah memungkinkan bagi semua manusia, setiap orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus, untuk datang secara sukarela ke dalam hubungan yang intim dengan Yesus. Ini tidak mungkin terjadi dalam rencana Allah yang besar tanpa kelahiran yang diikuti dengan pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Jadi Yesus harus lahir agar Allah dapat memberikan Roh-Nya kepada setiap orang yang mau percaya. Nah, selesai sudah 7 poin. Daripada minggu yang pertama pada bulan Desember kita belajar sehingga hari ini, 7 poin yang telah kita pelajari, yaitu Yesus membawa terang yang menerangi setiap orang. Yesus adalah penyelamat yang berkuasa. Yesus adalah penebus kita. Yesus menjadi korban yang sempurna. Yesus adalah penggenap nubuatan Allah untuk umat manusia. Dan Yesus adalah benih Israel rohani yang dijanjikan. Dan yang terakhir tadi, Yesus adalah penasihat ajaib melalui Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Nah, bayangkan, adakah seorang manusia mampu memiliki peranan maupun kedudukan seperti ini? Pastinya semua kita kata tidak ada orang yang mampu. Saya pun tidak mampu. Tiada seorang manusia pun yang setanding dengan Tuhan Yesus. Mari kita lihat pengakuan malaikat Tuhan kepada Maria, ibu Yesus. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 31 hingga 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja
atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan mendengar pembacaan ini berkali-kali sepanjang Anda menjadi orang yang percaya. Namun kita mau lihat apakah kupasan malaikat Tuhan di dalam pengakuannya kepada Maria melalui ayat ini. Sangat menarik sekali, di mana pemberitahuan tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang bernama Yesus. Pemberitahuan ini bukan setakat nama bayi itu disebut, tetapi disertakan dengan 3 kenyataan yang merungkai siapakah Yesus Kristus ini. Yaitu dalam ayat 32 berkata, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi. Memiliki kedudukan tertinggi. Yesus tidak perlu meminta kedudukan tertinggi atas doa-doa kita. Tidak ada tertulis di dalam Alkitab, Yesus minta kita berdoa supaya ditempatkan di tempat tertinggi. Karena apa? Karena dia adalah sememangnya anak Allah yang maha tinggi. Malah sebelum dia lahir ke dunia, dia sememangnya sudah anak Allah. Kedudukannya sudah menentukan siapakah dirinya kelak. Yang kedua ialah ayat yang ke-32b, dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Sebenarnya malaikat ingin memberitahu kepada Maria, ibu Yesus, bahwa Yesus akan mewarisi takhta Daud, menggenapi nubuat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 hingga 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atasnya. Takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, dari ayat ini tertulis sehingga pengumuman malaikat itu lebih kurang 600 tahun jaraknya. Jadi ayat ini digenapi melalui kelahiran seorang anak yang dinamakan Yesus. Nah, secara keturunan biologi, sememangnya Yesus adalah keturunan raja. Kita sudah belajar dari minggu yang lalu bahwa dalam Matius pasal 1, silsilah keturunan Yesus. Yesus adalah mewarisi takhta Daud. Dan yang ketiga dalam ayat 33 berkata, ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan malaikat memberitahu bahwa Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Mengapa disebut Yakub? Kenapa Yakub? Kenapa bukan Abraham? Kenapa bukan Ishak? Apa yang berlaku kepada Yakub dalam perjanjian lama? Ini berbicara tentang malaikat yang memberitahu Ibu Maria. Dan pernah terjadi sesuatu di antara malaikat dengan Yakub. Siapa tahu jawabannya? Apakah kamu ingat kejadian di antara malaikat dengan Yakub? Sehingga malaikat berkata, dia mengalah karena Yakub berjaya menewaskan malaikat itu. Dan dari nama Yakub itu, Tuhan mengubah nama Yakub kepada Israel. Mengapakah Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub? Karena nama Yakub yang baru, yaitu Israel. Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Israel sampai selama-lamanya. Kita sebagai suku bukan Israel juga menjadi sebagian daripada keturunan ini apabila kita menjadi percaya kepada Yesus
maka kita berhak menerima hak sebagai anak-anak Allah dan menjadi pewaris kepada keturunan Abraham. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita tetap menerima karena apa? Kita diberikan hak menjadi anak-anak Allah, menerima berkat yang telah ditentukan, perjanjian di antara Allah dengan Abraham. Jadi melalui Yesus, dia menjadi raja atas segala raja sampai selama-lamanya. Jadi sesungguhnya Yesus harus lahir untuk mengistiharkan dirinya sebagai raja atas segala raja. Ada orang berkata, nanti apabila dia datang kali kedua, baru dia menjadi raja atas segala raja. Tapi bagi saya, sejak dia dilahirkan ke dunia ini, sememangnya dia mengistiharkan dirinya sebagai raja atas segala raja, atas perbuatan dan tingkah lakunya terhadap manusia. Jadi dengan kupasan selama 4 minggu ini tentang mengapa Yesus harus lahir dan disokong oleh pemberitahuan malaikat di dalam Lukas 1 ayat 31 hingga 33 sudah cukup jelas. 7 poin, 7 peranan Yesus, kedudukan dicampur dengan kedudukan dalam Lukas 1 31-33 nyata, jelas sekali bahwa Yesus adalah raja atas segala raja. Jadi, apakah tindakan kita terhadap perkara ini? Apakah kita diam-diam saja? Apakah kita bangun dan datang dekat di kaki Yesus serta menyembah Dia? Bagaimanakah hidup penyembahan kita terhadap Yesus yang kita anggap sebagai raja atas segala raja? Sepanjang pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini, bagaimanakah hidup penyembahan kita? Bagaimanakah iman kita berpegang teguh kepada penyataan ini? Dia adalah raja atas segala raja. Saya mendorong jemaat Tuhan untuk memikirkan sekali lagi dan merenungkannya sebelum berakhir tahun 2020 ini. Supaya apabila kita melangkah ke tahun 2021, kita melangkah dengan berani. Ada satu doa yang saya ingin kita semua ucapkan bersama-sama sebagai kekuatan kita menghadapi pada penghujung tahun 2020 ini. Jadi, mari ikuti saya bersama-sama dengan doa ini. Hari ini, saya memuliakan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan hidup. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Yesus, penyelamat saya, yang adalah Raja atas segala Raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih atas kitab suci-Mu yang menunjukkan jalan hidup dan agenda Yesus kepada saya. Bantu saya untuk mengikuti dengan baik. Penuhilah saya hari ini dengan Roh Kudus-Mu supaya dapat mengikuti Yesus dengan berkesan. Saya mempersembahkan setiap bahagian hidup saya kepada Raja Yesus. Bibir saya untuk memuji dan memberi kesaksian. Tangan saya untuk mengasihi seperti kasih Yesus Kristus. Kaki saya untuk pergi kemana yang Engkau mau saya pergi. Pikiran saya untuk percaya dan taat. Dan hati saya untuk mengetahui dan mengasihi Yesus lebih dalam lagi. Dalam namanya yang kudus dan agung. Amin. Pengakuan iman rasuli. Bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali
untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom. Kita sangat bersyukur sekali lagi karena kita menghampiri penghujung tahun 2020. Hanya tinggal 4 hari lagi untuk kita menjejaki kaki kita ke 2021. Namun ada beberapa pengumuman pada hari ini, yaitu Gereja Gembala yang Baik masih meneruskan kebaktian dalam talian pada 2021 sehingga ada pengumuman rasmi dibuat. Jadi kepada jemaat Tuhan, kita kena teruskan kebaktian dalam talian karena kita masih berada dalam zona merah lagi. Jadi segala pemberian dan persepuluhan Anda, sila guna aplikasi BUS atau pemindahan uang dalam account bank COGS seperti yang tertera ini. Atau Anda juga boleh datang ke gereja untuk menghantar uang persembahan dan persepuluhan Anda. Yang kedua ialah minggu depan 2 hingga 3 Januari 2021 kita akan mengadakan kebaktian perjamuan kudus dalam talian. Oleh karena pusat sumber kita ditutup, sila hubungi pejabat gereja untuk memesan elemen perjamuan. Jadi silalah datang ke pejabat gereja untuk mengambil elemen mulai 28 hingga 31 Desember. Dan pengumuman yang ketiga, pejabat gereja akan ditutup pada 1 Januari 2021. Akhir sekali, saya mewakili seluruh warga staf COGS ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kenangan 2020 memberikan kita memori indah. Marilah kita melangkah ke tanah yang baru pada tahun 2021. Tuhan memberkati Anda. Amin. Doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin.